Nah, apa pun ekspresinya gitu banget? Ini diajakin temen ke pesta, terus sudah cek-cek lemari, gak tahu bajunya mau yang mana, itu tuh aja bosen. Emang kenapa kalau bajunya itu aja? Ya pengen tampil beda aja gitu kan, kalau ke pesta penampilannya. Emang gak Apa punya ya? kain gitu yang bisa dikreasiin? Daripada beli kan? Beli pakai kain. Ada sih kain, tapi nggak tahu cara buatnya gimana. Coba ambil dulu ntar gue bantu buatin deh. Dulu ya. Siap. Oke, gue ambil dulu. Yo, Imen. Cus. Hajar. Nah, itu ada Kainnya kainnya. loh. Bisa ya? Bisa, itu sebenarnya bisa diapa-apain kok bentuknya. Mau dipakai di atas ataupun di bawah itu bisa. Yuk, kita buat yuk. Boleh? Yuk. Yuk. Buat. Yuk. Halo guys, gue kali ini akan berbagi tips dan trik kira-kira gimana sih kalau punya banyak kain tapi bingung mau dikreasiin seperti apa. Nah, mungkin buat kamu yang suka diajak gebetan jalan, teman, mantan, atau keluarga punya kain banyak tapi bingung mau diapain, kali ini gue mau bagi tips seperti apa. Simak. Udah siap belum, Po? Udah dong. Siap. Jadi di sini ada beberapa kain, mulai dari yang ini, kemudian ada ini juga. Jadi ini bisa menambah penampilanmu jadi lebih Keren. lebih cantik, dan pastinya di sini kita pakai kain yang bukan biasa ya. Jadi Kain etnik gitu. etnik Nusantara. Di sini ada motif dari Jepara. Di sini juga ini motif parang dari Jawa Tengah. Oke. Jadi di sini teman-teman gak usah pusing karena kita cuma butuh tali dan juga peniting. Jadi nggak perlu dijahit lagi ya? Iya, jadi nggak perlu dijahit. Ini keuntungannya ya. Jadi kita mulai yang pertama. Ini motif parang dari Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman nih yang punya, nih, mungkin ada yang punya rok begini yang biasanya kan dipakai gini doang ya. Yang biasanya gini, kemudian diikat. Sekarang ada alternatif lainnya nih. Caranya, tentang, oke. Simak ya, Po. Oke. Jadi bisa jadi pakaian juga ya? Iya, bisa Yang jadi kasar pakaian. ya? Iya, betul. Nggak harus jadi rok juga. Yap. Nah, ini kan ada sisanya ya. Agak di bawah. Sini. Ini dirapin. Oke, ini tarik ke belakang. Tarik ke belakang, terus kemudian dipertemukan. Seperti ini. Rapin dulu. Oke. Di satu ya. Jadi bisa jadi atasan. Kalau tadi kan biasanya dipakai buat rok biasa, rok lilit. Jadi sekarang bisa ini. Keren juga ya? Nah, ini Po, ini bentuk yang kedua ya. Jadi tadi kalau yang tadi jadi seperti atasan, sekarang ini bisa jadi seperti gini. Pertemukan. Oke. Ke belakang. Ke belakang talinya. Di kedepanin lagi. Langsung diikat. Ya, jadi seperti itu. Keren juga, Oke. bisa juga ya? Jadi alternatif yang kedua, jadi bentuknya seperti kimono, ininya dirapiin. Oke ya. Jadi kalau datang ke pesta atau acara-acara formal, bisa banget ngedukung penampilan kita. Keren banget teman-teman. Ini yang motif pertama. Nah guys, ini penampilan pola pakai yang kimono. Tadi kan bentuknya agak beda ya. Ini jadi tergantung dengan bentuk tubuhnya. Jadi ini tadi kan agak panjang di aku ya. Jadi ini lebih pendek. Jadi tergantung bentuk tubuhnya. Tuh.
Jadi sini juga lebih lebar lagi. Ya, jadinya lebih lebar. Dan kali ini kita akan masuk ke tips yang kedua untuk penggunaan bagian atas dan juga nanti di bagian bawah kok, ya. Jadi ini kainnya seperti ini. Bentuknya dibagi menjadi dua, kemudian dilipat, ya. Caranya oke, pastikan rapi ya, jangan sampai kusut. Kemudian ini ribet sekali ya. ini aksesorisnya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal gunakan Pretty. Sebenarnya bisa gunakan atau enggak sih ya, bisa dipakai. Nanti tinggal dijepitkan di bagian sininya, Di bagian dalamnya. di bagian dalam ya. Ini bisa jadi alternatif satu ya. Alternatif kedua, teman-teman bisa gunakan tali. Jadi kalau pakai tali ini nggak perlu digunakan Pretty. Dan ikat pinggang dan penahan ya, dan penahan juga. Jadi ini bisa dipakai, terus kemudian dibentuk kita. Jadi deh. Tuh, ini tips yang kedua. Mungkin kita cobain ke pola yuk. Oke. Oh. Siapa tahu ukurannya berbeda lagi. Iya, ya. biasanya ukurannya berbeda lagi. Apa? Karena ini pakai keran jadi harus dikeluarin biar rapi. Sebenarnya bajunya nggak harus yang Iya. kerah gini, boleh yang polos. Yang penting warnanya. Yang penting warnanya polos dan yang jadi poinnya adalah kainnya, ya kan? Kemudian pastiin ininya sama supaya rapi. Kemudian kita simpel ya, Kayaknya nggak ada perbedaan ya, atau Iya. agak lebih pendek? sama aja sih sebenarnya ya. Sama aja ya. Nah nanti biasanya kita bisa diatur sih mau rapinya sebelah mana, kemudian motif mana yang akan ditonjolkan juga bisa diatur. Tuh. Cantik banget ya. Jadi ini tips yang kedua. Jadi kita bakal rubah bentuknya. Ini kan agak sedikit pendek, sekarang panjang. Kemudian agak dilipat ya. Dilipat sedikit. Bantu kalau disesuaikan dengan panjang ini ya. Sampai keseluruhan atau setengahnya? Segini. Pokoknya senyamannya kakinya ya, jangan sampai kelihatan. Ini berarti ya. Oke. Oke, jadi tinggal dipakai. Sampai ada bagian ininya. Sebenarnya bisa langsung dipeniti sini. Bisa juga kalau mau tetap cantik pakai bel. Beltnya itu harus warna hitam atau bisa bebas? Bisa bebas, yang penting masih tetap matching sama warna kayak gitu. Jadi karena saya pakai celana ya, jadi disesuaikan guys. Jadi sesuai dengan kakinya, bentuk kakinya seperti ini. Dan biasanya tuh atasan bisa menggunakan warna putih ataupun hitam ya. Ikat lagi. Yang penting berharap cocok, Ya. cantik ya, nggak nabrak gitu. Tuh, seperti ini tips yang kedua. Dan ini udah aku pakein ke pola dan jadinya seperti ini ya guys. Jadi tergantung dengan tingginya juga, terus kemudian bentuknya. Oke?
Ini jadinya rok span ya. Iya, Ini benar. aku bisa buat deh kalau yang rok kayak gini, cuman itu lebih lebar gitu. Kita coba yuk. Yuk, kita lihat ya. Nah, seperti yang aku bilang, aku bisa bikin kalau yang rok gitu, cuman dia lebih merumbai itu nggak span. Jadi aku mau pakai kain ulos sadung ini. Nah, ini tuh kainnya kayak besar banget. Mungkin kita bisa lipat seperti yang tadi. Ini Dilipat yang ya. udah buat yang seperti rok span tadi, lipat sedikit. Mungkin disesuaikan juga sama tinggi postur badan kamu. Kalau memang kamu lebih tinggi lagi, bisa kamu semuanya pasang sini. Cuma kalau ketinggian, kamu Tinggal pendekin, diatur sih benernya. diatur. Tapi nanti kan keinjak kan. Nah, tuh. Jadi ada tipsnya juga supaya nggak keinjak ya. Iya, kamu atur. Mulai disesuaikan panjang dengan pendeknya. bentuk tubuh kita. Oke? Yes, betul. Mungkin ini jadi tips ya kan, kadang kalau yang bentuknya span tuh suka susah jalan ya kan. Jadi dibuat lebih lebar supaya jalannya lebih enak dan lebih santai. Apalagi yang anaknya nggak bisa diem kan, Nah, kayak aku. tuh. Iya, tadi kan ini bagian belakang, kita putar bagian depan. Oke, diputer. Ini, Ya. Dan kayaknya itu bisa bermacam-macam ya. ya, Bisa ini pakai. kita masukin sini. Nah, ini biarin ada Agak menjuntai lipetannya ya. sedikit menjuntai. Bisa dari petan. Oke. Terus kita masukin ini ke sini. Ya. Masukin. Perlu peniti atau enggak? Perlu banget. Jadi ini perlu peniti ya. Nah, untuk hiasannya ini kita bisa lipat-lipat sini, bisa lipat Nah, lagi. Nah, jadi supaya lebih seperti cantik. ini. Cantik, ada rumbai-rumbainya. Terus gunakan peniti. Mungkin bisa jadi tips juga nanti kan biasanya kan kalau tadi kita pakai yang lebih pendek ininya ya. Jadi kita pakai yang bisa lebih lebar jadi supaya lebih tertutup dan lebih ngepas di bagian perut. Oke. Wow, cantik ya. Nih, dia kalau lebih memanjang, Lebih panjang rumbai-rumbainya. dan tentunya jalannya lebih cantik ya. Lebih leluasa. Lebih leluasa kalau ketimbang yang tadi jalannya gini ya kan. Iya, harus cantik. Cantik. Lembur bisa. Bisa menari. Tuh. Nah, tadi kan seperti aku bilang, Yap. ketinggiannya, bentuknya harus diatur karena Yap. ini ada rumbai-rumbainya Nah. sini. Nah, Tuh. takutnya kalau kamu di jalan-jalan tiba-tiba kesandung kan nggak enak. Iya. Panjang. Jadi kamu lipat lagi, kamu atur lagi. Ya benar. Karena ulos kan juga banyak tuh, kain-kain lain juga banyak. Jadi ada yang ada rumbai, ada yang polos. Ya, kamu atur lagi aja secantiknya, semenariknya yang akan kamu pakai seperti ini. Wow, menarik banget dan ini bisa jadi ajang promosi buat kain wastra tradisi Nusantara. Mungkin ada yang dari Palembang, ada yang dari Aceh, bisa gunakan kain tenunnya ya, atau kain songket. Ya, kita anak muda harus melestarikan Budaya Indonesia. Nah, tadi Nia kan udah ngasih tips tentang dari atasan sampai bawahan dari kain-kain etnik. Tadi aku juga udah ngasih tips rok dari ulos. Ya. Nah, ada lagi loh untuk hiasan kalau kita pergi ke pesta. Itu bisa di kepala dan di leher. Pakai apa sih kalau itu? Aku ada kainnya. Yes. Kain motif dari Papua. Papua ya. Ini ukurannya udah sekecil gini. Ya. Untuk kamu yang nggak berhijab bisa Nah, dijadikan bandana loh. Wah, jadi bandana jadi penampilannya itu lebih ikonik ya. Lebih cantik lagi. Lebih cantik dan tentu menggunakan kain wastra khas dari Papua. Nah, ini Oke. kita dulu rambutnya. Lalu kita ikat Ikat. ke atas ini. Ini bisa kita bentuk pita lagi. Ya. Seperti ini. Oke. Jadi bentuknya ya. Nah, ini bisa dibikin dalam kalau kurang rapi. Sebenarnya tergantung selera ya di bagian atasnya selera. ini. Mau dibentuk pita atau dimasukkan ke dalam. Iya. Nah, ini nanti bisa dirapihin lagi ya. Tuh. Nah, jadi ini penampilannya kalau Ya. yang kamu nggak berhijab. Terus selain di atas juga, kamu Hah? bisa bikin pitanya itu di bagian bawah. Ya di bagian sebelah mana? Di bagian dekat Leher leher ya. seperti ini.
Ya, ini yang lagi tren juga sebenarnya. Banyak teman-teman yang tidak berhijab menggunakan bandana di atas ataupun di bagian leher. Sama seperti tadi juga kita pasang di kepala. Rapikan dulu rambutnya. Oke. Nah ini Di ke belakangnya ya. ke belakangnya. Oke. Nah ini bisa juga ada yang suka nutupinnya di kuping. Ya, ada juga yang di atas. Ada juga di atas kuping. Ya, benar. Nanti kita coba yang itu tutupin kuping ya. Ini yang pertama yang menutupi telinga ya. Ya. Nah ini juga ikatannya bisa sepanjang ini atau kamu bisa ikat lagi supaya Lebih rapi, kencang ya. dan lebih rapi. Oke. Jadi seperti ini deh Yang kedua. penampilannya. Terus kalau untuk yang berhijab itu bisa juga pakai shawl di sini Ya. sama pakai kain ini juga. Benar. Misalkan kamu tuh nggak ada kalung gitu Ya. kan, atau misalkan kamu nggak ada bros, Bisa jadi alternatif ya. Jadi shell. shawl di sini. Ini bisa juga kamu lipat, bisa juga seperti itu lebar. Di bagian lehernya kita ikat aja seperti biasa. Seperti tadi di kalung kita bentuk pita seperti ini. Nah ini juga yang gak berhijab juga bisa juga pakai ini Iya. kan biasanya kalau di pesta itu ada tuh yang suka bajunya dress Sabrina, iya. you can see seperti itu. Nah untuk menghiasi leher kamu supaya lebih tampil lebih cantik, Ya. bisa pasang di leher kamu seperti ini. Tuh, cantik ya. Jadi bisa mengganti kalung juga ya. Iya. Jadi dari atas sampai bawah semuanya etnik dan cantik sekali penampilan kamu. Gak perlu budget yang mahal-mahal. Gak perlu bingung lagi ya pasti ya kan, karena kita menggunakan kain tradisi bisa menggantikan bagian atas, bagian bawah maupun bagian aksesoris di bagian leher ya. Ya, seperti itu. Mau tampil cantik, Gak perlu mahal. betul sekali. Nah,